Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai bahagia untuk kita semua. Hello Soul Family, saya Vivi Tiun. Kali ini saya akan sharing tentang dosa. Apakah dosa itu ada? Soul Family, apa sih itu dosa? Kebanyakan orang memaknai dosa sebagai sesuatu yang absurd, sesuatu yang konseptual, atau sesuatu yang hanya bisa terlihat nanti di kehidupan berikutnya atau nanti di alam akhirat. Nah, kebanyakan orang masih memaknai dosa seperti itu. Soul Family, apa sih sebenarnya dosa itu? Dosa adalah partikel. Sekali lagi, dosa adalah partikel. Partikel apa? Partikel yang dihasilkan dari suatu perbuatan buruk. Jadi apapun perbuatan buruk pasti langsung menghasilkan suatu partikel, dan partikel itu nyata. Partikel itu berbentuk gelap, keruh, dan kotor, dan itu langsung menempel dan menyelubungi diri seseorang yang melakukan perbuatan buruk tersebut. Jadi manakala seseorang melakukan suatu perbuatan buruk, maka seketika dia akan menghasilkan suatu partikel, yang mana partikel itu wujudnya nyata, yaitu berwujud gelap, keruh, dan kotor, dan partikel tersebut langsung menempel dan menyelubungi diri pelaku tersebut. Selanjutnya, apa sih definisi dari suatu perbuatan buruk? Kok bisa menghasilkan suatu partikel seperti itu? Definisi dari perbuatan buruk adalah semua perbuatan yang melanggar aturan-aturan agama, melanggar aturan-aturan hukum alam, yang tentu di dalamnya adalah semua perbuatan yang menyakiti dan merugikan makhluk lain, termasuk diri sendiri, yang termasuk ke dalam perbuatan kriminal dan juga perbuatan-perbuatan asusila. Jadi itu semua adalah perbuatan buruk yang pasti otomatis menghasilkan suatu partikel, dan partikel itu wujudnya nyata, berwujud gelap, keruh, dan kotor, dan langsung menempel dan menyelubungi diri pelaku tersebut. Itulah yang disebut sebagai dosa. Jadi dosa itu bukan sesuatu yang absurd, tapi sesuatu yang nyata, yang berwujud partikel, yang langsung menempel dan menyelubungi diri pelakunya, berwujud suatu energi yang gelap, keruh, dan kotor. Selanjutnya, Soul Family, partikel dosa yang bisa menempel atau menyelubungi diri seseorang itu melalui dua mekanisme. Mekanisme yang pertama adalah manakala seseorang melakukan suatu perbuatan buruk. Perbuatan buruk yang general yang didefinisikan di atas tadi, maka seketika otomatis dia menghasilkan suatu partikel dosa berwujud gelap, keruh, kotor, dan langsung menempel dan menyelubungi dirinya. Itu adalah mekanisme yang pertama. Kemudian mekanisme yang kedua adalah manakala seseorang melakukan perbuatan buruk itu ditujukan pada makhluk lain ataupun orang lain, maka dia akan mendapatkan double partikel dosa. Yang pertama, dia mendapatkan partikel dosa dari perbuatan buruknya itu. Yang kedua, dia mendapatkan transferan partikel dosa dari seseorang yang menjadi tujuannya itu. Contoh, seseorang melakukan perbuatan buruk kepada si A yang merugikan, menyakiti, ataupun mendolimi si A, maka si pelaku ini mendapatkan double partikel dosa. Pertama, dia mendapatkan partikel dosa dari perbuatan buruknya itu. Yang kedua, dia akan mendapatkan transferan partikel dosa dari si A. Sebesar apa transferannya? Sebesar dari kapasitas perbuatan buruk yang dia lakukan pada si A. Nah, makanya Soul Family, hati-hatilah dalam kita melakukan sesuatu pada orang lain, karena kalau yang kita lakukan pada orang lain atau makhluk lain itu masuk kategori perbuatan buruk, maka selain kita mendapatkan partikel dosa dari perbuatan buruk itu, kita juga akan mendapatkan transferan partikel dosa dari seseorang tersebut. Oke, next. Selanjutnya, apa akibatnya bila mana seseorang itu terlalu banyak partikel dosa yang menempeli dan menaungi dirinya? Akibat yang pertama adalah seseorang itu menjadi terhalang dari cahaya, baik itu cahaya dari ilahi langsung maupun cahaya dari para entitas yang bercahaya, baik itu dari para malaikat, para roh suci, kemudian para entitas yang bercahaya lainnya seperti ilmu, pencerahan, hidayah. Itu semua sejatinya adalah
entitas-entitas yang bercahaya. Maka manakala seseorang terhalang dari cahaya, berarti dia terhalang dari itu semua. Self-family, sebagaimana kita sudah pahami bahwa segala bentuk kebaikan, keberuntungan, kemuliaan, rezeki, termasuk pencerahan, ilmu, kesadaran, dan penjagaan, itu semua dibawa oleh cahaya. Jadi manakala seseorang sudah terhalang dari cahaya, berarti seseorang tersebut juga terhalang untuk mendapatkan itu semua. Ciri-ciri seseorang yang berada dalam situasi ini adalah batinnya berada dalam kegelapan. Jadi pikirannya, perasaannya, jiwanya itu gelap. Dia menjadi sering gelisah, galau, gundah, tanpa sebab apapun. Dia juga menjadi sering bingung, mana yang benar, mana yang salah. Bingung dalam menentukan arah. Itulah karena berada dalam kegelapan. Kemudian ciri lainnya adalah dia menjadi banyak didatangi masalah-masalah hidup, kesulitan-kesulitan hidup yang dia sulit keluar dari situasi tersebut. Kemudian ciri berikutnya adalah karena dia tidak terjaga, maka dia menjadi jauh dari petunjuk dan bimbingan, sehingga seseorang itu menjadi sangat mudah melakukan kesalahan, sangat mudah tersesat, sangat mudah melakukan keburukan, sangat mudah melakukan maksiat, sangat mudah melakukan dosa, dan dia sangat mudah untuk dicelakai atau dijahati oleh orang lain atau makhluk lainnya. Itulah seseorang yang tidak terjaga. Kemudian akibat yang kedua, bila seseorang itu terlalu banyak partikel dosa yang menempeli dan menaungi dirinya adalah seseorang itu menjadi sasaran empuk untuk dimasuki oleh para entitas kegelapan. Karena seseorang yang dinaungi, ditempeli oleh partikel dosa itu, di mana partikel dosa itu bentuknya adalah gelap, keruh, kotor, maka seseorang itu akan mudah dimasuki oleh para entitas-entitas yang serupa. Para entitas kegelapan yang juga mereka itu gelap, keruh, dan kotor menjadi mudah memasuki seseorang tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya seseorang itu pikirannya, perasaannya, jiwanya dipenuhi dengan entitas kegelapan. Sehingga dia menjadi banyak dorongan untuk melakukan sesuatu yang buruk, melakukan sesuatu yang didorong oleh para entitas kegelapan tersebut. Nah, itulah dua akibat yang nyata bila mana seseorang itu terlalu banyak partikel dosa yang menempeli dan menaungi dirinya. Nah, sahabat-sahabat, sekarang kita sudah paham bahwa dosa itu nyata adanya. Dosa itu nyata, berbentuk partikel yang gelap, keruh, dan kotor, yang seketika muncul setiap kali kita melakukan perbuatan dosa. Dan partikel itu akan langsung menempel dan menyelubuhi diri kita. Dan dampak dari partikel yang menempel dan menyelubuhi diri kita itu akan langsung berakibat di kehidupan kita saat ini. Tidak harus menunggu di kehidupan nanti-nanti. Oke, sahabat ini, mudah-mudahan video ini membawa pencerahan dan manfaat bagi kita semuanya. Saya Fitri Yun, thank you for watching, dan see you in the next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.